Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izinkanlah di bulan Ramadan yang mulia ini saya menyampaikan tausiah singkat tentang tingkatan orang berpuasa. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Dalam ayat ini jelas Allah memerintahkan kita untuk berpuasa sebagaimana umat terdahulu, dan tujuannya tidak lain adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dijamin masuk surga. Sebagaimana Allah berfirman, Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, mudah-mudahan kita dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa agar kelak kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, namun pertanyaannya, puasa yang bagaimana yang akan Allah terima? Ada 3 tingkatan menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Yang pertama ada tingkatan puasa umum, yang kedua puasa khusus, dan yang ketiga puasa khususil khusus. Apa itu puasa umum? Puasa umum adalah puasa menahan perut dan kemaluan dari kebutuhan syahwat. Artinya apa? Menahan diri dari rasa lapar, haus atau dahaga, serta menahan diri dari melakukan hubungan intim suami istri di siang hari. Halal, tetapi ada waktunya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari ditahan. Dari maghrib dan seterusnya, silahkan. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan puasa khusus. Apa itu puasa khusus? Puasa khusus adalah puasa menahan telinga, mata, kemudian mulut atau lisan, tangan dan kaki dan seluruh anggota badan kita dari melakukan maksiat atau dosa. Itu yang kedua disebut dengan puasa khusus. Jadi tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan puasa umum. Sedangkan puasa yang ketiga, puasa yang lebih tinggi lagi, yakni puasa khususil khusus. Puasa apa itu? Puasa menahan hati agar tidak mendekati kehinaan, memikirkan dunia dan memikirkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk puasa yang ketiga ini disebut batal. Puasa ini jika terlintas dalam pikiran atau hati kita kepada selain Allah dan hari akhir. Jadi hanya Allah saja yang harus dipikirkan. Oleh karena itu, para jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, karena puasa ini termasuk ibadah mahdhah, maka Allah dalam hadis qudsinya menyatakan, as-shaumu li wa ana ajzi'u bi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas dan memberikan pahalanya untuk orang yang berpuasa. Oleh karenanya, dari hadis qudsi tersebut jelas hikmahnya adalah dengan puasa ini melatih kita setidaknya ada 2. Yang pertama untuk menjadi disiplin dan jujur dan disiplin. Nah, hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimah, dalam beribadah pun kita harus memiliki ilmunya. Kenapa? Dalam sebuah syair dinyatakan, fakullu man bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal atau ibadah seperti halnya puasa dilakukan tanpa ilmunya, a'maluhu mardudatun la tuqbal, maka amalnya, ibadah atau puasanya itu tidak akan diterima, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya percuma kita berpuasa. Bahkan yang lebih dikhawatirkan lagi oleh baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Tidak sedikit, artinya banyak dari golongan umatku yang berpuasanya hanya menahan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya. Tentu
sangat merugi. Kita sudah menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat dan berhubungan intim suami istri di siang hari, tetapi ternyata puasa kita menahan itu semua, ternyata tidak mendapatkan apa-apa, hanya lapar, hanya haus, dan hanya menahan saja. Itu tentu akan merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin, hadirin kaum muslimat, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas puasa kita. Jangan hanya di tingkat puasa umum saja, yang tingkatannya standar biasa saja, tapi harus lebih luar biasa lagi. Tingkatkan menjadi setidaknya tingkatan puasa khusus, menahan seluruh anggota badan kita dari melakukan maksiat, melakukan dosa. Makanya dikatakan oleh Rasul, jika kita melakukan maksiat ketika berpuasa, maka puasanya batal. Diartikan apa dalam hal ini? Ada dua. Satu, puasanya batal secara fikhiyah, yang satu lagi batal secara tasawufiyah. Artinya secara fikhiyah batal, belum tentu batal, tetapi secara tasawuf sudah jelas ini akan membatalkan puasanya. Secara fikih istilahnya menggugurkan kewajiban saja berarti puasanya. Nah, ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap bisa melaksanakan ibadah puasa, dan ibadah puasa kita serta ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf segala kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.